Ibu? Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh berkumpul di tempat ini. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita tundukkan kepala kita bersatu saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kesempatan Kau berikan bagi kami untuk boleh datang ke rumah-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau. Layakkan kami saat ini Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih yang sempurna ditemukan di dalam-Mu.
percayakan dari Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap terus memuji nama Tuhan. Akan bersorak-sorai dalam kemuliaan Tuhan. Kita berkata, mari masuk dalamnya dengan hati bersyukur.
mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bisa, kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah yang kami terima siang hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bisa mencerna, supaya kami bisa melakukan, supaya kami bisa mengerti apa yang mau Roh Kudus lakukan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus, silakan duduk. Selamat siang. Shalom. Ada sukacita hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang dijaga, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang ditutup bungkus. Karena kita setiap hari berdoa, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Berarti setiap hari kemanapun kita pergi, perlindungan daripada, kita baca di dalam Ayub 5. Ayub 5 ayat yang ke-17. Ayub 5 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Firman Tuhan berkata hari ini adalah, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ditegur itu berarti kita diingatkan. Ditegur itu berarti kita diingatkan di dalam satu hal, supaya kita tetap berjalan di dalam tracknya Tuhan. Kenapa ditegur? Setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi di dalam kekurangan, di dalam kelemahannya, maka manusia itu sendiri, saya itu sendiri, kita itu sendiri bisa melakukan di luar kontrol daripada pola pikir kita. Kita pikir baik, tapi pikiran Tuhan beda dengan pikiran manusia. Itulah artinya mentor. Siapa mentor kita? Mentor kita adalah Roh Kudus yang selalu mengingatkan, yang selalu memberitahukan, yang selalu memberikan pengertian-pengertian yang baru. Mungkin bukan daripada Roh Kudus itu sendiri, tapi dari orang lain pun Roh Kudus sanggup. Itulah mentor. Mentor yang sesungguhnya adalah Roh Kudus, tapi melalui orang, melalui saudara kita, melalui siapapun dia, Roh Kudus bisa berbicara. Kenapa? Untuk mengingatkan kita kepada kita dalam tracknya Tuhan. Jadi, yang ingin saya katakan hari ini adalah, kalau kita ditegur Tuhan, terima teguran itu. Supaya apa? Tracknya Tuhan itu tetap berjalan di dalam kehidupan kita. Role-nya Tuhan itu tetap berjalan dalam kehidupan kita, supaya kasih karunia Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Terimalah didikan, terimalah teguran, terimalah cubitan Tuhan itu sendiri. Kita harus terima. Mungkin orang lain berkata, lu harus begini, lu begini. Kalau kita belum siap menerima teguran orang, berarti rohani kita masih anak-anak. Kalau rohani kita sudah levelnya level grade-nya grade bagus, grade 7, berarti di dalam grade 7 itu, di dalam level iman kita yang sudah tinggi itu, apakah kita tidak melakukan kesalahan?
Kalau pendeta itu sudah besar sekali, jemaatnya sudah banyak sekali, apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan? Biarpun grade-nya sudah grade 7, di hadapan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, grade 7 itu adalah yang paling tinggi. Dia sudah paling besar. Untuk bangun gedung berlantai 100 pun dia sudah bisa. Karena izin-izinnya sudah komplit. Itulah grade 7. Saya ulangin sekali. Apakah pendeta-pendeta besar-besar yang sudah grade-nya grade tinggi itu, grade-nya grade bagus itu, tidak melakukan kesalahan? Dia tidak perlu lagi mentornya Roh Kudus? Dia tidak perlu lagi mentornya orang lain? No. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang kudus di hadapan Tuhan. Semua orang harus perlu mentor. Mentor kita adalah itu Roh Kudus itu sendiri, dan melalui Roh Kudus itu sendiri orang lain bisa menegur kita supaya kita kembali kepada tracknya Tuhan. Makanya di sini di dalam Ayub ini dia berkata, terimalah didikan Tuhan itu, jangan mendumel. Kenapa? Karena ada, nanti saya ceritakan, karena ada rencana-rencana Tuhan di dalam didikan itu. Ada rencana Tuhan yang lebih baik sebenarnya. Ada kehendak, ada kemauan Tuhan atas kehidupan kita untuk melakukan itu semua. Makanya jangan mendumel. Terima saja didikan Tuhan. Kembalikan dirimu kepada tracknya yang pertama. Amin. Oke. Hari ini, kalau kita mau menerima didikan Tuhan, berarti kita harus di dalam firman Tuhan, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Kalau tidak ada itu, memang lu siapa? Negor-negor gua lo. Kan banyak. Apalagi dosa pendeta-pendeta besar. Emang siapa lu? Jemaat lu berapa? Berarti belum siap menerima didikan. Mau dia jemaatnya ratusan juta, miliaran, mau dia jemaahnya 2-3 orang, kalau namanya didikan dari Tuhan, dari Roh Kudus, terima itu semua dengan lapang dada. Kalau tidak diterima dengan lapang dada, ada contoh satu di dalam firman Tuhan ini, satu saja saya ambil, Nabi Eli. Nabi Eli lebih sayang kepada anaknya kepada Tuhan. Dia lebih menghargai anaknya. Apa saja yang dilakukan anaknya di mezbahnya Tuhan, silakan. Dan Tuhan menegur dia, katanya, jadilah seperti yang Tuhan mau. Dia tidak mau berubah. Dia tidak mau Roh Kudus itu, udah pun Roh Kudus mengatakan jangan seperti itu, tapi dia tidak mau berubah. Itulah Nabi Eli. Ujung-ujungnya apa? Semua keluarga Nabi Eli terhapus dari baitnya Allah. Yang terakhir sekali Raja Salomo mengusir dia. Keturunan dari Nabi Eli. Di dalam pelataran Allah, Raja Salomo membuang semua nabi-nabi anak Nabi Eli. Karena Tuhan sudah berkata, saya akan menghabiskan keluargamu dari mezbahku, kata Tuhan. Dan terbukti semua anak-anaknya tidak ada di dalam baitnya Allah. Karena kenapa? Karena tidak mau menerima teguran didikan Tuhan.
Saya bersyukur hari ini saya ditegur, maka saya menerima teguran. Aku memohon ampun supaya aku tetap ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Baik, kita baca lagi di dalam Wahyu. Wahyu 3. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19 dan 20. Wahyu 3 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dalam dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang menegur, yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini. Ayat yang 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Di dalam Wahyu, Rasul Paulus mendapatkan wahyu yang daripada Tuhan. Barang siapa ku kasihi, artinya bukan orang jauh loh, orang dekat. Anak kita, kakak kita, saudara kita, itulah yang kita cubit, itulah yang kita tegur, itulah yang kita omelin. Firman Tuhan berkata hari ini, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar, ia ku tegur, kata Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan hajar orang anaknya kok, orang kekasihnya kok, orang biji matanya kok, kenapa ditegur? Karena manusia penuh dengan pola pikir daging. Karena manusia penuh dengan ilusi-ilusi dunia. Tuhan tidak inginkan anak-anaknya jatuh di dalam ilusi perbuatan, ilusi keinginan, ilusi kehendak. Pola pikir manusia ini tumbuh besar, berkembang biak. Tuhan tidak mau itu semua. Yang ingin Tuhan kehendaki di dalam kita adalah, aku biji mata Tuhan, aku kekasih Tuhan, maka Tuhan kekasih hatiku. Aku cinta Tuhan, maka Tuhan cinta aku. Paham ya? Aku cinta Tuhan, maka Tuhan mencintai aku. Aku mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengasihi aku. Maka di dalam itu, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Karena kita kekasih Tuhan, karena kita biji mata Tuhan, karena kita dikasihi Tuhan, maka kita ditegur supaya kita tidak pernah jauh daripada apa yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita. Mari belajar menerima teguran, mari belajar menerima didikan, mari belajar mengerti rencana kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah hari ini teguran membawa kita berbalik
berbalik dari arah yang salah menjadi ke arah tereknya Tuhan kembali. Ayat yang 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau kita sudah berbalik, Tuhan tadi mengasihi kita. Kalau kita mau terima didikan, kita mau teguran, kita mau menerima segala sesuatu yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, maka kita berbalik daripada rancangan manusia, pola pikir kita itu sendiri. Maka kita berbalik, oh berarti ini salah, aku minta ampun, aku salah Tuhan. Maka di ayat yang ke-20 Tuhan, aku berdiri di depan pintu. Bukan berarti di depan pintu sana dia berdiri. Dia berdiri di dalam kehidupan kita, di hati kita. Buka hatimu kembali. Supaya apa? Supaya dia bisa masuk kembali ke dalam hati kehidupan kita. Supaya Tuhan bisa berdiam di dalam kehidupan kita kembali. Roh Kudus bisa makan bersama-sama kita kembali. Karena ada satu lagu yang saya sukai, di mana aku berada, Roh Kudus ada di situ. Sudah seberapa lama? Puji Tuhan. Aku bersyukur bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan, yang aku pikir itu adalah pikiran manusiaku bisa benar, tapi pikiran Tuhan tidak. Tidak benar. Berarti kau udah salah ini Tom. Aku bersyukur aku ditegur. Berarti aku harus mengembalikan trackku kembali kepada track yang sesungguhnya Tuhan mau. Karena kenapa? Karena aku hidup bukan untuk dunia, tapi aku hidup untuk Tuhan. Maka aku bersyukur ditegur. Aku sungguh bersyukur ditegur. Kalau tidak ditegur, maka aku salah. Kalau tidak ada mentor, maka kita bisa berjalan di dalam kehampaan dunia. Kita pikir betul, kita pikir ini cocok, ini bagus ini. Tata Roh Kudus tidak menginginkan seperti itu, maka kita salah. Daripada itu, biarlah hari ini firman Tuhan yang ayat yang ke-20 ini berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dia dan ia akan bersama aku. Di atas dia berkata, lihat aku berdiri di depan pintu. Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Roh Kudus selalu ingin bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ingin tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Tapi manusianya kita ini yang membuat Roh Kudus tidak mau hidup bersama-sama dengan kita. Berarti siapa yang salah? Kenapa Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kehidupan kita? Biarpun kita katanya orang Kristen, biarpun katanya aku memuji dan menyembah Tuhan, berarti Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kehidupan kita. Berarti ada sesuatu yang harus kita rubah. Supaya Tuhan ada bersama-sama kita, Tuhan makan bersama-sama dengan kita. Di mana aku berada, di situ Roh Kudus berada. Tuhan rindukan kita membuka hati. Tuhan ingin kita membuka hati selebar-lebarnya buat Dia, supaya Dia bisa masuk. Karena Tuhan kita itu Allah yang besar, nggak bisa kecil, pintunya dibuka dikit aja ya, gitu nggak bisa. Lebar, harus selebar-lebarnya membuka hati. Itulah keinginan Tuhan. Kalau di dalam gelas diisi air aqua, tapi di dalam gelas itu sesudah kita isi penuh,
air aqua dalam satu gelas, kita teteskan satu air kotor di dalam tinta, maka dia tercemar oleh satu tinta yang penuh satu gelas itu, air yang bersih itu tadi tercemar. Tuhan tidak mau kecemaran dalam kehidupan kita. Kalau air yang bersih itu tadi diteteskan tinta setetes atas air itu, maka air itu akan berubah. Maka tidak bisa sedikit-sedikit dibuka. Seluas-luasnya lah buka hati kita untuk Tuhan, supaya Tuhan bisa makan, duduk bersama-sama dengan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita berbalik dari dunia kita, dari keinginan kita, dari pola pikir kita yang salah, kita berbalik, maka Tuhan berdiri di depan kehidupan kita. Roh Kudus masuk kembali ke dalam hati kita, Roh Kudus masuk kembali ke dalam kehidupan kita, maka dia ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu, Roh Kudus itu nggak pernah di samping kiri, nggak pernah di samping kanan, nggak pernah di belakang, nggak salah. Roh Kudus itu ada di dalam. Ingat, sekali lagi saya katakan, kalau ada orang pernah dengar Roh Kudus ada di samping kiri saya, Roh Kudus ada di samping kanan saya. Tidak. Baca firman Tuhan ini. Aku makan bersama-sama dengan kamu. Dari Tuhan, Roh Kudus tidak pernah ada di dalam, di kiri, di kanan, di samping. Roh Kudus itu ada bersama-sama, ada tinggal di dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wow. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Hari ini firman Tuhan semua soal teguran. Soal teguran, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Berarti di dalam penderitaan orang-orang Kristen ini, ya maaf ya, kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kenapa? Kok begini banget sih Tuhan? Di sini sudah dikatakannya dia menyesah lagi. Arti menyesah itu apa? Arti menyesah itu sama dengan Tuhan Yesus waktu diadili di mahkamah agama di Yerusalem. Dia dicambuk, dipukul, ditendang. Itu disesah. Kalau kita belum disesah loh. Kita belum pernah disesah. Tapi di sini firman Tuhan, aku menyesah kamu karena aku mengasihi engkau. Kenapa Tuhan ingin menyesah kita? Supaya kita tetap ada di dalam keinginan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah Tuhan, keinginan Tuhan atas hati kita, kerinduan Tuhan atas hati kita, supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak disesah, supaya kita tidak dipukul, supaya kita tidak dibenci Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau, buatlah apa yang Tuhan mau atas kehidupan
Roh itu sendiri. Jangan pakai pola pikir manusia kita, kok begini banget ya Tuhan. Ya mungkin aku juga manusia, kok begini banget, kok susah banget ya Tuhan. Ya udah satu tahun setengah Tuhan. Rupanya sesahan saya itu, saya bisa belum lulus waktu disesah itu, maka saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan waktu penyesahan ini. Penyesahan yang aku terima, yang kami terima saat ini, aku belum lulus, ampuni aku. Makanya aku ditegur Tuhan. Disesah berarti bukan harus dipukul, bukan. Disesah berarti kita harus melakukan. Kita harus tetap dalam tracknya Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Jikalau kita sudah lulus dalam sesahan, kalau kita sudah lulus di dalam persoalan, maka Tuhan berdiri. Aku mengetok hatimu, dan aku makan, dan aku duduk bersama-sama dengan engkau. Itu kemauan Tuhan atas kehidupan kita. Ayat yang ketujuh. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau ada ganjaran, kalau ada pukulan, kalau ada cubitan, kalau ada teguran, Tuhan menegur dikasihinya, Tuhan menegur anaknya, Tuhan menegur orang yang dicintainya. Orang yang tidak dicintai tidak akan pernah ditegur oleh Tuhan. Yang ditegur Tuhan, orang yang dikasihinya. Yang ditegur Tuhan, orang yang dikasihinya. Ayat yang ke bawahnya, dia, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita sebagai orang tua pasti ingin mendidik anak kita supaya ada di dalam tracknya Tuhan. Sama, Tuhan juga ingin mendidik kita ada di dalam tracknya Dia. Supaya apa? Kita tidak pernah keluar dari jalur. Maka daripada itu hari ini, marilah kita bertobat. Buka hati kembali kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa didikan ini bukan satu persoalan yang sulit bagi Tuhan. Bukan satu persoalan yang besar bagi Tuhan. Bukan satu masalah yang besar bagi Tuhan. Jadi apapun masalah, tergantung kita bagaimana menilai masalah itu kecil apa besar, masalah itu sulit apa tidak. Itu tergantung respon kita, tergantung bagaimana kita melihat sesuatu masalah itu di hadapan Tuhan. Karena di dalam sisi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di bawah kolong langit ini semua milik Tuhan. Kalau kita anaknya, supaya kita ada tetap dalam tracknya Tuhan, kita perlu peringatan, kita perlu ditegur, kita perlu disesah. Karena tadi saya bilang, karena keinginan daging manusia kita lah yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Keinginan kita lah, kemauan kita lah, pola pikir kita lah yang lebih besar sesungguhnya atas kehidupan kita, yang menguasai tubuh jiwa roh kita. Bukan menguasai roh, tubuh jiwa dikuasai oleh daging, roh dikuasai oleh Roh Kudus. Itu harus dibedakan. Kadang-kadang pengajarannya pengajaran yang sama, tubuh jiwa roh. Keinginan dunia beda. Keinginan roh adalah menyembah Tuhan. Keinginan daging makan minum,
poya-poya keinginan daging. Keinginan roh tetap satu, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tetap harus dibadakan tubuh, jiwa, dan roh. Makanya ada dannya di bawah, dan roh. Dia berbeda sendiri. Tubuh, jiwa itu satu kesatuan, dan dia sudah beda sendiri, dan roh. Dia terbeda. Dia nggak bisa disatukan dengan tubuh dan jiwa. Dia harus dipisahkan. Karena dia tempatnya tersendiri. Karena itu adalah urusan orang dengan Tuhannya itu sendiri. Baik. Hari ini untuk apa kita dihajar? Untuk apa kita diingatkan? Untuk apa kita dibuat mendapatkan teguran daripada Tuhan? Satu. Jadi firman Tuhan hari ini, terimalah didikan Tuhan. Sekali lagi, terimalah didikan Tuhan. Kalau kita menerima didikan Tuhan ini untuk apa? Untuk membujuk kita bertobat. Enak kan? Kita ditegur Tuhan, berarti kita harus Tuhan bujuk supaya kita kembali kepada tracknya Tuhan. Satu, Tuhan membujuk kita untuk bertobat. Wah, ngeri kali, bujuk. Tuhan ingin membujuk kita bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat dan menguduskan kita kembali. Kalau tadi sudah salah jalan, Tuhan ingin kita kudus kembali di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, untuk mengarahkan kita kembali ke jalan hidup menuju yang lebih baik. Untuk mengarahkan kita kembali, tadinya sudah salah, kembali kepada jalan yang lebih baik. Itulah arti teguran Tuhan. Itulah yang dimau Tuhan atas teguran itu. Teguran ada. Untuk apa teguran ada? Yang pertama, untuk membujuk kita kembali kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk membuat dan menguduskan kita kembali. Yang ketiga, untuk mengarahkan kembali kita ke jalan yang lebih baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini Engkau menegur setiap kami Bapa untuk selalu berada di dalam kemauannya Tuhan, di dalam keinginannya hati Tuhan, bukan di dalam kehendak kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Engkau ya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Engkau. Berkati beliau dalam kesehatan, berikan umur yang panjang. Biarlah hikmat berkat yang memenuhi kehidupan
ibadah Tuhan Yesus. Semua karena kasih Tuhan, anugerah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa kami Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami tak henti berdoa untuk Indonesia. Selamatkan bangsa kami Tuhan Indonesia. Biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati, setiap jiwa yang terhilang saat ini, supaya mereka juga Tuhan boleh mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami bersyukur Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dari presiden sampai jajaran terendah Tuhan. Biarlah Tuhan, hati yang takut Tuhan ada di hati mereka, dan mereka boleh menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Biar itu terjadi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan menegur kami. Kami bersyukur karena Tuhan cinta kami. Dan biarlah kami minta siang hari ini Tuhan, kami diberikan hati yang rela ditegur Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh Tuhan semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan. Kami semakin tahu tujuan hidup kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami ini boleh mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Biar Engkau disenangkan Bapa, biar Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga, kami Tuhan ada di kota Depok Bapa. Kami membawa kota Depok, biarlah pemerintahan kota Depok ini Tuhan dipimpin orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh memiliki hati yang mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya di kota Depok ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh juga penduduk yang ada di kota Depok ini. Biarlah senantiasa Tuhan anugerahkan hati yang takut Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Tuhan berkati Pak Tom. Biarlah Tuhan senantiasa dia ada di dalam kehendak rencana-Mu Tuhan. Roh Kudus memampukan dia agar apa yang Tuhan mau dalam hidupnya itu boleh terjadi Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan itu boleh terjadi hanya kehendak-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan Bapa. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan berkati hidupnya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini semakin mengasihi Engkau Tuhan, setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap pergumulannya Engkau mau tahu Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus yang memampukan dia, menguatkan, menopang, membangun dia Tuhan, untuk terus Tuhan menjadi hamba yang setia, melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk istri, anak-anak, mantu, cucu. Biarlah apa yang dikerjakan anak-anaknya Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kesehatan istri, anak-anak, mantu, cucunya Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan biar mereka sehat di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan keluarga ini biarlah keluarga yang mencintai Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan di bumi ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa juga Tuhan bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Damai sejahtera atas Israel. Tuhan, kami rindu bukan sebagian bangsa Israel bertobat mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, tapi lewat doa ini Tuhan kami berdoa. Biarlah seluruh rakyat Indonesia Tuhan boleh bertekuk lutut Tuhan, boleh menyembah Yesus, mengaku di mulut, percaya dalam hati bahwa Engkaulah Juru Selamat satu-satunya. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa, dan kami mau serahkan doa kami ini kepada Tuhan. Haleluya, amin. Yesus, Maria, Kau segala
kita pada hari ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Kiranya berkat yang daripada Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan membawa berkat bagi keluargamu di rumah. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.